Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Kamis 27 Januari 2022, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ketiga. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Markus bab atau pasal 4 ayat 21 sampai dengan ayat 25. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Lalu ia berkata lagi, "Camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya." Saudara-saudari yang terkasih, kita semua mengetahui bahwa bagaimana caranya kita mendengar merupakan suatu faktor penting dalam hal kita berjalan bersama dengan Allah dan kemampuan kita menghasilkan buah untuk kerajaannya. Namun kini kita hidup dalam sebuah dunia yang hingar-bingar, yang dipenuhi dengan kata-kata, pandangan-pandangan, pendapat-pendapat. Radio, televisi, jaringan internet terus terbuka sepanjang hari atau sepanjang malam. Sehingga medsos, entah itu YouTube, WhatsApp, Instagram, dan sebagainya, diramaikan oleh itu semua. Tentulah semua itu akan dapat menjadi pelanturan dan mengganggu konsentrasi dalam proses mendengarkan kita. Maka perhatikanlah apa yang kamu dengar. Markus 4 ayat 24. Saudara-saudari yang terkasih, di tengah-tengah berbagai macam hiruk-pikuk dan pelanturan ini, bagaimana caranya kita dapat mendengar suara Allah yang lemah lembut? Yang jelas terkadang atau seringkali kita harus mencondongkan telinga hati kita kepada Tuhan, atau pergi ke sebuah tempat yang hening untuk berdoa kepadanya. Lalu, percayakah bahwa Allah dapat berbicara dengan kita? Apakah kita rindu untuk membaca kitab suci sehingga firman Allah memang ada dan berbicara kepada kita secara langsung? Ingatlah, agar mampu mendengar suara Allah dengan cara-cara seperti ini, kita harus meninggalkan dunia dalam tanda petik dan segala pengaruhnya untuk beberapa saat lamanya. Bebaskanlah diri kita dari segala rasa susah, gelisah, khawatir, dan pelanturan yang membuat kusut pikiran kita selama ini. Tanyakanlah kepada diri kita sendiri, apakah kita fokus pada Allah dan mendengarkan Dia penuh perhatian tentang apa yang dikatakannya. Saudara-saudari yang terkasih, perumpamaan dalam warta Injil tadi, Yesus memakai gambaran pelita yang selayaknya diletakkan di atas kaki dian dan bukannya disembunyikan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur. Pelita ini menunjuk kebenaran yang merupakan rahasia Allah yang tersembunyi selama berabad-abad. Kebenaran itu tidak dapat ditutupi, sebab suatu saat akan tersingkap. Hal ini berlaku untuk segala sesuatu yang tersembunyi, di mana suatu saat nanti semuanya akan terungkap secara jelas. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kemampuan untuk memahami kebenaran di balik perumpamaan membutuhkan telinga dan kesungguhan hati untuk mendengar. Sikap seperti ini memperlihatkan satu tingkatan perjuangan dan kematangan kerohanian. Bagi mereka yang telah mengerti, harus menyampaikannya kepada orang lain sehingga mereka beroleh pengetahuan yang lebih. Argumen seperti ini merupakan favorit dalam konsep para rabi Yahudi. Saudara-saudari yang terkasih, jika kita tidak mungkin bertindak bodoh terhadap pelita yang sedang menyala,
Bagaimana mungkin kita dapat bertindak seperti itu terhadap Allah dan kebenarannya? Hal ini sama dengan paradoks bagaimana Allah dalam waktu yang sama ada di dalam Yesus dan dinyatakan di dalam Dia, sementara Allah dinyatakan kepada semua orang. Allah menjamin bahwa rahasianya, yaitu Kristus yang adalah Mesias dari Allah, akan disingkapkan kepada semua orang. Memang tidak semua orang pada waktu yang sama akan memperoleh pemahaman mengenai rahasia Allah. Selain itu, cara kerja Allah juga bagaikan misteri. Dalam hal ini dibutuhkan pengenalan yang mendalam terhadap Allah melalui firman-Nya. Iman yang bertumbuh dewasa dalam firman-Nya dapat memahami kebenaran ini dan mampu mengkomunikasikannya kepada orang-orang lain. Saudara-saudari yang terkasih, rahasia Allah pasti disingkapkan. Dengarlah dan pahami sungguh-sungguh serta sampaikan kepada orang lain. Marilah kita membuka diri kita bagi Yesus pada saat-saat dan tempat-tempat tertentu yang khusus disediakan baginya saja. Disinilah pada saat yang penuh keheningan dengan Allah kita dapat berjumpa. Kita dapat mendengar firman-Nya dan akhirnya mengerti akan kehendak-Nya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Tuhanku, berbicaralah, hamba-Mu mendengarkan, dan berikanlah kepadaku sebuah hati yang terbuka. Bukalah pikiranku sehingga aku dapat mendengar dan menanggapi apa yang Kau sabdakan kepadaku pada hari ini. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.